وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. فصل أقل الكفن ثوب يعمه. المعنى أن أقل الكفن الواجب علينا فعله بالنسبة لحق الميت ثوب يعمه مما يحل له لبسه في حياته وإن كفن من مال غيره. Faslun, ini masih tentang hak mayat atau kewajiban kita terhadap jenazah. Faslun aqallul kafani thawbun ya'um. Berikutnya adalah tentang mengkafani. Nah, semalam itu kan memandai, lalu ini mengkafani. Aqallul kafani thawbun ya'um. Minimal kafan itu adalah kain yang ya'umu, menutupi seluruh tubuhnya. Itu minimal. Anna aqallal kafanil wajib alaina fi'lu binisbati haqqil mayyit saubun ya'ummuhu mimma yahillu lahu lubsu fi hayati. Jadi minimal benar bila ada orang meninggal itu kain kafannya selembar seawakan tertutupi. Nah, itu minimal benar kok. Yang boleh dipakainya waktu hidup. Maksudnya apa gerang? Maksudnya kayak ini, sutra itu halal dipakai bebinian, haram dipakai lakian. Berarti bebinian misalnya pakai kain sutra bolehlah, boleh, lakian ada boleh. Nah, itu maksudnya. Kenapa li jawazi lubsihima lidzalika fil hayah? Karena gasan bebinian atau kekanakan itu boleh dipakai waktu masih hidup. Adapun wala yajuzu dzalika fir rajuli wa mislihi al khunsa. Nah, lakian ataupun khunsa ada boleh. Khunsa itu orang yang berkelamin ganda. Ya nahu laisa lahu lubsu hayyan. Nah, lalu juga kada boleh wala yajuzu takfinu bil mutanajjisi mal qudrati 'ala tahiri. Wa in jaza li syakhsi lubsuhu hayyan fi ghairi shalah. Nah, cuma ini lain pulang lah, ini rumusnya beda. Kan tadi bilanya waktu hidup boleh dipakai, meninggal boleh juga. Contohnya apa? Contohnya adalah sutra. Sutra boleh gasan bebinian, maka pasnya meninggal boleh pakai sutra. Tapi kada kayak itu juga itu. Rumusnya kada selalu kayak itu. Kenapa gerang? Karena wala yajuzu takfinu bil mutanajjis. Jadi kada boleh memakaiakan kain kafan yang benajis. Kada boleh. Tahimanan bang, itu kada najis. Tahimanan ada najis. Tahi lalat bang, lain pulang, ada kelihatan. Jadi kan kapan tuh nak kelawasan disimpan. Soalnya ada tahi cacaknya, tahi tikusnya. Nah, itu kan najis. Kada boleh nakalinya. Jadi mau disimpan bang, disimpan di plastiki kan. Rancak orang, wah ini bang lah imbah haji atau umroh kainnya tuh nah. Nah, itu disimpannya, kayaknya jadi gasan kain kapan ya. Nah, itu bilanya menyimpannya atau disuruh minta simpannya kan pakai plastik supaya kada najis. Kamu najis juga bang ya, Pak? Tatak najisnya tadi. Saya kira hendak itu jar mengambil berkat umrah, yang mana ditatak aja. Dibasuh bang boleh lah, boleh, ada apa. Yang penting kain kafannya jangan yang najis. Wa in jaza li syakhsi lubsu hayyan fi ghairi shalah. Padahal
seseorang memakai baju bernajis itu boleh aja selain sembahyang. Kan tadi rumusnya bila waktu hidup boleh dipakai, waktu meninggal boleh juga dipakai. Tapi kadang itu terus. Nah, baju bernajis kita nih pakai baju najis bolehlah, asal kada sembahyang boleh aja. Lagi bebersih rumah, halaman, baju atau selawar bernajis, kada apa-apa lagi pakai, boleh aja, kan tidak masalah. Ya asal jangan pas sembahyang. Tapi lah. Fa in lam yujad at-tahiru sulli alaihi ba'da tuhrihi tsumma yukhanu bil mutanajjis. Ini unik lah. Misalnya kadada, rasanya kada mungkin bangla kejadian, tapi rumusnya kayak ini nah. Misalnya kadada kain kafan yang berasih, misalnya haja. Ada kain kafan yang berasih. Kayak apa bang? Tuntung dimandii, langsung disembahyangkan. Jadi mandii bersih lo, disembahyangkan, hanyar di kapane. Nah itu kapan yang najis tadi. Jadi kada lagi kain kapan yang bersih. Nah ada kain kapan bernajis saja. Misalnya ada kalau lagi diberasihi, misalnya lah bernajis berasihi, nah itu misalnya ada kalau diberasihi kayak apa, imbah dimandii langsung disembahyangkan, nya di kapani. Nah ini kejadiannya sejarah bener bang lah. Kapan banyak aja bang. Karena kain kapan ini kada mesti warna putih sebujurannya. Tumbur bang orang dina pujar kain kapannya, sesirangan nah pulang. Mungkinlah ada situasi entah di dalam banar kah, di atas gunung kah itu, di unjut banar itu nah, yang kada memungkinkan mencari kain kafan warna putih. Apalagi misalnya itu tuh kampung hanyar, orang ada yang meninggalnya lagi. Bilanya salah mencari kain kafan, mayatnya ini kalawasan berbau kayak apa bang? Pakai kain yang ada. Boleh lah, boleh. Kada ada persyaratan. Maksudnya ini untuk sah lah, untuk sah. Sama kayak sembahyang itu juga. Sembahyang itu bajunya apa aja terserah aja, asal menutup aurat. Kayak itu. Nah, cuma menduadah kita budayanya lah baju sembahyang itu baju ini koko betapih itu, maksudnya bilanya orang baju koko betapih, oh ini nak sembahyang. Rumusnya kayak itu. Nah karena nangaran tapih ini tapi di negara Arab penggunaannya kada sama kayak wadah kita penggunaannya. Amunnya kayak di Mesir tapih ini lain gesan sembahyang, ini gesan hubungan suami istri haja. Jadi ada orang Indonesia ini mungkin santri bang lah sampai ke Mesir kuliah, bila ke masjid pakai tapih. Jadi orang melihat ini kan bingung, kayak ini nih hendak apa di masjid gitu, karena tapi ini khusus ini di Mesir lah digunakan gasan hubungan suami istri haja. Kada betapi gitu. Makanya berarti orang ya apa jar? Orang kan begamis. Nah, yang penting jadi jujurnya yang penting menutup aurat. Nah, itu. Amma binis bati. Jadi yang begamis mau jangan kayak apa hukumnya? Baguslah. Nabi begamis. Nah, bahang jan bilanya begamis itu apa? Nah, itu ngarannya ittiba atau ngaran istilahnya ngumpati Nabi. Jadi ketika ada orang mengumpati Nabi itu paling kada ada dua poinnya. Satu mengumpati Nabi, yang kedua itu tanda cinta mengumpati idola. Apalagi warna-warna nang Nabi ketujuh. Ya, ada warna-warna Nabi ketujuh. Salah satunya apa? Warna putih misalnya. Nah, itu Nabi ketujuh. Itu kenapa jadi mengumpati itu? Mengumpati. Jadi beda antara yang sah haja lawan
idealnya kayak apa? Nah, idealnya kayak apa? Idealnya kayak apa? Ya mau umpati Nabi lah. Walaupun ada seberataan awal kita umpati karena beda situasi kan. Nabi itu makan 3 jari nasi itu 3 jari kau lah, kau aja bang lambat bener ya. Nabi makan gandum, kita makan beras. Berarti kita ngumpati gandum bang ya pak, bagus ya umpati aja. Cuma kan kita kada pakai gandum gitu. Nabi itu guring, ada riwayatnya madahkan Nabi itu guring di atas pelepah kurma. Jadi belinya pas bangun guring bebalar bekas tuh. Saking sederhananya waktu Nabi hidup tuh umat Islam tuh sederhana benar. Sederhana tuh artinya ada yang bina macam-macam. Jadi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sidin kan khalifah. Gubernur Sidin itu di Syam itu Amr bin Jamuh yang ngarannya. Sa'id bin Amr al-Jumahi. Sa'id bin Amr al-Jumahi ini salah satu gubernur. Nah itu, jadi Sidin ini, Sa'id bin Amr al-Jumahi ini kada salah dilaporkan warganya. Sayyidina Umar aja, gubernur kami ini amunnya ke kantor landong turun. Kami nggak urusan. Mbah tuh bilanya di dalam sebulan itu ada sehari Sidin ini kada turun. Lalu Sayyidina Umar mengiau gubernur tadinya. Bujur aja kami jarano apa ngarannya nih? Pagi itu lambat turun lah. Ini 3 bang sebujuran buting. Amun malam kada kau didatangi, ngalih buru kada kawat buru. Inggih jan. Amun pagi itu jadi ulun lambat turun, di rumah kada diisi pembantu. Di rumah kada diisi pembantu. Asisten rumah tangga bahasa ini. Jadi bang kayak apa? Jadi di rumah tuh sih bang serabanya mungkin membahas kita tuh bisa sade menyapi rumah kan. Ada khadam. Oh iya. Anu bang malam tuh ngalih ditamui. Malam itu nah kayak ini turunkan siang nih seharian sudah melayani manusia. Malam ulun melayani Allah Taala, artinya beribadah Allah Taala. Siang lawan manusia, nah malam bareng Allah Taala beribadah. Oh iya itu. Nah sebulan tuh bang ada yang sehari kan masuk nih ya pak. Nah ini saya nomor ulun sebulan sekali itu jadi ada kada masuk karena ulun menapas baju. Jadi baju si gubernur Sa'id bin Amr al-Jumahi ini baju lembarannya. Jadi hari itu tuh Sidin betapas ada sehari menapas mengaringakan. Jadi kada turun begawi kantor. Sidin Umar ini sakit benar karena memang juga di riwayat lainnya. Jadi pas penduduk Syam itu disuruh menulis orang-orang yang berhak menerima bantuan, gubernurnya ada, gitu katanya. Dasar orangnya sederhana benar tuh. Nah di zaman itu tuh kayak itu biasa aja. Sayyidina Umar jadi khalifah baju tambah-tambah, kada apa-apa, biasa aja waktu itu biasa aja kada ada masalah. Namun kayak kita wayah ini mungkin lain. Situasinya pengaruhnya nih karena Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan zaman Sayyidina Umar tuh baju Sidin tuh sudah apa bahasanya ya lah gagah bener dah waktu zaman itu di Sayyidina Umar malah kenapa ya Muawiyah baju bina belain dia kada biasa kami baju biasa juga bina kayak behemat bener jar Sayyidina Muawiyah. Nah di wadah ulun ini Sidin daerah Syam juga di wadah ulun ini baju ini dasar harus nicis maksudnya dasar harus gagah itu karena penduduk ini lain dulu ini lain orangnya fashion ini agak tinggi seleranya. Oh iya di Sayyidina Umar. Nah pengecualian Pak karena Bapak Sayyidina Umar di Madinah kayak apa aja baju orang tetap menganggap khalifah nih. Bahkan dalam riwayat itu Sayyidina Umar ini guring di bawah pohon ngantuk Sayyidina guring di bawah pohon. Ya ada orang mencari utusan dari kerajaan lain hendak mencari Sayyidina Umar. Mana ya istana khalifah di mana? Istana khalifah. Hah? Yang ditahuni bingung istana. Ini di istana di sini. Mana khalifahnya? Khalifah nang wilayah Sayyidina wilayah kaum muslimin waktu zaman Sayyidina Umar itu kan luas benar dah.
Zaman saya Abu Bakar karena tapi luas, saya Umar ini banyak penaklukan, jadi luas benar. Jadi karena saya di Umar ini sudah terkenal mana-mana. Pas orang datang, mana istananya? Ah, mana ada istana sini? Mana khalifahnya mana? Tuh jadi di bawah pohon guring, dasar guring sini. Guring di bawah pohon, dasar teguring, karena apa? Itu situasinya berbeda gitu. Nah, lain. Lalu itulah ini masalah yang tadi. Bilanya kadada lalu bang apa jarang. Nah, memang benar. Jadi standar minimalnya itu adalah aurat. Amma binisbatil haqqi ta'ala fasatirul awral mukhtalifah dzukura wa inasa la raqan wa hurriyah lil mayyit. Maksudnya tuh kayak ini nah. Bilanya kadada lalu bang sedikit benar nang ada. Itu berarti aurat ya. Jadi bahasanya jangan sampai kada tutup. Ini jelas situasi yang terdesak benar lah, Anu bang jari yang semalam covid di pulun tutupi itu bang ya apa sama aja tuh kau aja. Yang penting ditutup. Jadi tidak ada persyaratan beresleting bang ya apa aja boleh aja lah, ada apa-apa. Beresleting, yang sama beresleting, yang penting ditutup. Ada masalah bak anjing bang ya. Yang ngapain nih bak anjing ya pak? Ada apa-apa juga. Jadi beda antara kada yang penting sah lawan ideal. Orang sembahyang betapih baju kaos singlet salah sembahyangnya sah. Cuma ya jelas lah kada bada perintah Allah Taala. Cuma sah aja. Lalu wa yahrumu sitru ra'sil muhrim wa wajhil muhrimah. Nah, haram menutup kepala orang yang berihram dan wajah perempuan yang berihram. Ini yang meninggal haji. Ada berarti sistemnya sudah cara karena ini orang haji itu atau umrah bilang kan sebelum kita hendak berumrah atau haji itu mengambil mikat itu berniat asalnya baju biasa nih berganti pakai kain ihram itu kan untuk lakian 2 lembar aja di bawah lawan di atas gitu aja. Jadi di bawah ini pakai apa aja supaya pisit berpending, nah itu aja. Becawat boleh lah, ada boleh. Jadi los tuh ada apa-apa. Jadi di bisiti pakai pendeng. Nah, lah ini nah kada boleh tertutup. Jadi bilanya ada betopi bang ya pak, kada boleh. Bepayung boleh aja. Kopiannya kada boleh, harus kosong. Ini lelakian. Kalau bebinian muha kada boleh bertutup. Jadi harus terbuka. Nah itu yang orang muhrim. Makanya orang berihram ini banyak pantangannya. Kada boleh berminyak haram, kada boleh besuroi. Karena bilahnya rambut itu disuroi, gugur rambut bayar dam tuh menyembelih kambing. Jadi umrah ataupun haji ini dasar harus belajarnya banyak pantangannya banyak benar. Berburu binatang ada boleh juga. Ada boleh. Burung dah depan kita di tangan pulang. Biarkan boleh diapa-apain. Mau unjun apalagi? Mata pikir unjun. Bilanya kain ihram. Nah, kain ihram itu ada boleh sebujurnya. Amun orang ada tahu biasanya lah, nang ada tahu tuh biasanya. Amun masalah busura atau minyak haram mungkin lebih familiar bang. Nang ada biasa tuh kayak ini, kada beselawar dalamnya, itu bisa kada biasa. Kada beselawar dalam aja ya, apa ya beselawar dalam. Padahal itu kada boleh. Sudah itu orang yang berihram lah. Wa akmaluhu lirrajuli salasul faif. Nah, idealnya untuk laki-laki adalah salasul faif, 3 kali bungkusan. An akmalal kafan lizakar salasul faif. Ya ummu kullun minha jami'al badan. 3 kali, sekali sampai liput seberatan sawakan, 2 kali sampai 3 kali. Ini sama kayak pemandian.
Jadi pemandian itu sudah bisi standar cara menggawe. Sudah ada biasa. Pemandian ini ada guru masing-masing, ada dah standarnya. Nah, kadang alih. Biasanya dan dasar nangka itu yang digawe itu, yang biasa digawe, ini yang standar maksimal. Posisi ideal. Yang akalul kafan saubunnya umuh ini situasi darurat. Situasi darurat sama darurat kayak orang misalnya imbah kecelakaan darah keluar terus, nah itu sudah darurat dah. Kada normal lagi kayak apa aja dapai. Nah itu ada caranya. Termasuk orang yang kotorannya keluar terus ya juga tuh, ya juga. Cuma kayak ini bang, sebujurnya itu rahasia pemandian. Jadi sebujurnya di antara semua manusia ini adalah yang harus paling menjaga rahasia itu pemandian. Ibarat adu mekanik lawan intel menjaga rahasia, pemandian itu harus nomor satu. Menjaga rahasia itu nah sebujurnya. Kenapa gerang jar? Karena lah uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah kebaikan orang meninggal. Karena pas meninggal itu ketahuan, kelihatan dimandi bina alih benar. Anu penyelenggara diri seni bina alih benar. Jadi ada kisah orang bujuran bang lah ditabuk ya, ini ukur orangnya ditabuk kadepas, ganali pulang tabukannya dibuat kadepas pulang. Ada tuh berarti bahar itu. Walhasil yang kisah tukang tabuk nih lah. Ini yang tukang tabuk membocorkan rahasia bang. Walhasil jar dipatahkannya tulangnya sekira muat, nol lagi dah. Uyuh benar dipatahkan. Kada boleh bang sebujurannya. Cuma maksudnya harus dirahasiakan karena pas pemandian itunya kelihatan. Bilanya yang peibadah benar tuh, yang laju. Zuhur meninggal, ba'da zuhur meninggal. Sebelum asar dalam kubur dah orangnya. Nah, itu amalannya banyak bener tak? Bisa dinya orang mengangkat hampul itu malaikat tempatan kayak saat kayak pengaruhnya Sa'ad bin Mu'adz waktu meninggal hampul di bawah tuh hampul sekalinya malaikat banyak yang umpat menyahan. Penyelenggaraan jenazah itu salah satunya karena ciri-ciri yang orang baik itu ketika meninggal nak lakas ke kubur. Nah, juhur meninggal, asar di dalam kubur dah simpun dah orang. Ibarat banjir baru martapura disampat mendatangi tetangga bulik begawi kan sampat meninggal kali innalillah aja ya karena besong-besong bulik nah jadi gawian belum sampai tungtung dah orang seberatan. Nah itu ada tuh rahasianya. Waya, tapi pasti kayak itulah ada mesti juga bang. Ada mesti juga kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu meninggal lawan dikuburakan itu semalaman. Meninggal dikuburakan itu semalaman karena para sahabat ini bepandiran diskusi lawas benar. Nah mengganti Nabi Muhammad ini siapa? Lawas benar tuh sampai semalaman gitu. Kayak jadi bisa sampai tegana Nabi karena mengganti Nabi ini ngalih benar menjadi orangnya pemimpin dunia akhirat yang keduniaan menguasai, akhirat menguasai. Siapa orangnya? Nah semalaman tuh bicara. Saya kira pas standar kayak Nabi Muhammad lawas tuh bicara diskusi bepandirannya nah lawas benar. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Babuhan Ansor lawas bepandiran. Sampai walhasil keluar keputusan yang dipilih Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, pas sudah terpilih nah hanyar di gawiannya di kubur. Bilanya dimakan binatang buas bang ya apa aja? Makan binatang buas hilang orangnya, dah ada apa lagi dah. Semain gaib aja lagi dah. Dimakan beruangnya, ada lagi. Gugur di pesawat meledak, nah ada lagi dah. Langsung semain gaib aja. Bilanya di laut bang
nah amun di laut itu kayak orang biasa gimana disembahyangkan di kapannya. Tapi kayak apa aja? Mbah itu cari pemberat batu, nah dibayang laut. Di daerah kita masih ada tuh daerah negara yang tanah penguburannya banyak aja beretan, nah itu bakal dibuat. Walil mar'ati sedikit lagi pasti salah aja lah itu aja sedikit lagi. Walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lafatani. Nah an akmalal kafani lil unsa ay wa misluha al khunsa khamsatu asya. Kalau nya perempuan ini lapisannya berapa? Lapisannya adalah 5 buting. Komis, khimar, izar. Komis itu baju, khimar itu kerudung, izar itu bawahan. Lafafatani ini 2 kali pulunan yang secara sempurna tadi. Ini terbanyak, bebinian terbanyak daripada lakian. Nah, wa afdalul kafani, nah ini al-abyad al-qutun, warna putih dari al-qutun. Qutun itu katun. Lalu itulah wal jadid aula minal maghsul kama fit tuhfah. Nang kalunya di sini nang tahanyar Bang lah. Nang tahanyar. Yang dipakai. Mungkin akhir lepang masalah yang ini masalah kain kafan itu yang jelas kain kafan ini yang penting tadi adalah suci, ada najis. Kadang kayak kisah Paloy, kayaknya bila nyawa mati lah cari-cariakan kain kafan yang buruk benar. Nah, kenapa gerang? Kayaknya pas dikubur pas ditakoni, kenapa menakoni sudah lawas nah di sini nanti buruk ya. Kada kayak itu lain, kenapa gerang jar? Ini malaikat itu kada kayak itu beda. Walaupun memang dalam beberapa kitab itu dijelaskan ada percakapan antara orang-orang soleh itu lawan malaikat. Ada yang kayak itu. Ada kayak itu. Kayak misalnya kayak kisah Imam Sibawaihi. Imam Sibawaihi ini adalah ahli nahu sidin, ahli nahu. Atau ahli gramatika bahasa Arab. Ilmu nahu itu ilmu yang merumuskan ini barisnya apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa barisnya alhamdu kada alhamda kada alhamdi? Itu yang mau urus itu namanya ilmu nahu. Imam Sibawaihi ini adalah ulama ahli benar dalam ilmu nahu. Jadi di dalam kitab Kawakib Syarah Mutamimah itu rasanya ada disebutkan. Jadi waktu Sidin meninggal ada orang mimpi, meninggal ada orang mimpi. Imam Sibawaihi kayak apa? Pian di dalam kubur nih nah, kayak apa? Pian nih selamat kayak apa? Jar Imam Sibawaihi, tinggi alhamdulillah aku selamat ya. Apa nang mulai pian nih nah selamatnya apa? Ujar Imam Sibawaihi, jadi aku selamat nih karena aku berpendapat bahwasanya a'raful ma'arif, isim paling ma'rifah, nama paling dikenal seluruh dunia adalah lafzul jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh percakapannya. Ada beberapa ulama yang kayak 7 model ada percakapan di dalam kubur. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Berikutnya lagi faslun arkanu sholatil janazati sab'atun. Selanjutnya tentang sholat jenazah. Berapakah rukun sholat jenazah dan bagaimana tata cara sholat jenazah? Ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Intahalal darado subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.